Bapak Dr. Andes Kusmana atau yang biasa lebih akrab disapa Ayah Uung merupakan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat periode 2020 hingga Februari 2021. Kami mengenal Ayah Uung sebagai pribadi yang rendah hati dan bersahaja. Berikut wawancara kami bersama beliau. Baik, selamat malam teman-teman sekalian, selamat malam Pak Kusmana. Jadi pada kesempatan kali ini kami berempat ingin mewawancarai Pak Kusmana, mana wawancara ini sebagai pemenuhan tugas Aku Padamu yang dilaksanakan di Latsar Gelombang 2. Ini kami sedikit ingin berbincang mengenai perubahan positif dalam lingkungan kerja, sekaligus memenuhi rasa penasaran kami terhadap Pak Kusmana dalam menjalankan tugas dan serta tantangan-tantangan dan solusi-solusi apa yang sudah diterapkan. Jadi perkenalkan, pertama saya Christian dari BKKBN Biro SDM BKKBN Pusat. Kemudian ada Mas Randi juga dari BKKBN Provinsi Banten. Kemudian ada Mbak Fani dari BKKBN Jawa Barat. Kemudian ada Mbak Helwa dari BKKBN Jawa Barat juga. Baik. Jadi berdasarkan info yang saya dapat, Pak Kusmana ini terakhir menjabat sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat, benar begitu Pak? Betul. Dan Bapak juga sudah mulai menjabat dari Bapak menjadi PNS dimulai tahun 1987, benar begitu Bapak? Ya, baik. Udah lama ya. Ya, mungkin itu saja. Kita langsung masuk ke pertanyaan, Pak. Yang pertama itu, dalam menjalankan tugas Bapak, apakah ada nilai-nilai kehidupan yang selalu Bapak pegang dan Bapak terapkan di tempat Bapak bekerja? Oke, langsung jawab ya, Chris. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau ditanya tentang nilai-nilai, memang sangat menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas bagi ayah di job-job yang diberikan amanah kepada ayah. Mulai dari jenjang karir ayah ditugaskan menjadi kepala seksi di Kabupaten Pandeglang sampai terakhir finish lulus di Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat, ayah selalu mempedomani nilai-nilai kehidupan dan mempraktekannya di dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Apa itu? Contoh yang paling simpel, karena kita bergerak di dalam bidang program Bangga Kencana yang menawarkan nilai-nilai fungsi-fungsi keluarga, membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warohmah dengan 2 anak cukup atau 2 anak lebih sehat, maka itu mulai dipraktekkan pada keluarga ayah. Praktekannya, 1, ibu selalu menjadi peserta KB. Yang kedua, ayah sendiri punya anaknya tidak lebih dari 2, bahkan hanya 1 aja tuh. Itu sebagai implementasi bahwa kita sebagai pejabat, sebagai pegawai, sebagai orang yang memberikan penerangan-penerangan kepada keluarga-keluarga lain bahwa nilai keluarga kecil, bahagia, sejahtera itu dicoba dulu diimplementasikan pada diri kita. Karena kalau tidak dimulai dari diri kita, orang akan melihat, wah itu si Omdo, itu hanya omong doang buat orang lain. Itu sih tidak berlaku untuk dirinya. Karena itu mulai dari diri sendiri. Itu yang contoh yang sangat ayah praktekkan di dalam mengkorelasikan antara tugas dan tanggung jawab dengan praktek di dalam keluarga itu sendiri. Kemudian yang kedua, nilai yang ayah selalu pedomani, contoh kedua, ayah kasih contoh kepada kalian anakku, adalah bagaimana merancang keluarga sebagai keluarga yang berencana.
Jadi pada saat pengalaman diri ayah sebagai seorang anak sampai menjadi seorang suami, sampai menjadi seorang ayah, itu akan sangat mempengaruhi terhadap pola pikir ayah dan mempraktekannya pada diri sendiri gitu. Sehingga masyarakat atau tokoh-tokoh yang lain akan semacam akan menantang lah, katakan sebagai tantangan. Anda menawarkan konsep keluarga yang berencana, apa yang dipraktekkan oleh Anda pada dari keluarga Anda sendiri gitu. Loh ini gitu. Kira-kira gitu, Chris. Ya, sungguh sangat menarik ya. Artinya ke perencanaan keluarga itu yang sebelumnya Bapak tidak terima dengan perjalanan hidup Bapak terapkan itu ke dalam kehidupan Bapak. Sungguh sangat menarik. Kemudian bisa dilanjutkan pertanyaan lain dari Mas Randi. Randi mau nanya ayah. Iya Pak. Izin manggilnya ayah aja nggak apa-apa ya? Emang udah familiarnya ayah di Jawa Barat mah. Siap ayah. Izin bertanya ayah. Kan tadi udah dijelasin ya sama ayah sama Chris juga terkait riwayat hidup ayah tuh, terus perjalanan karir, terus pengalaman sangat inspirasi gitu buat saya pribadi khususnya. Yang pengen saya tanyain ayah, gimana tips dan triknya yang dilakuin oleh ayah untuk menjadi ASN hebat seperti ayah sekarang ini? Amin. Oke, pertanyaannya bagus nih Ran. Kalau Christine tadi pertanyaan yang sangat bagus karena menyentuh kepada implementasi diri ayah sebagai seorang keluarga, sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami. Kalau Randi, pertanyaan ini sangat menarik karena kenapa? Karena ini berkaitan dengan masalah bagaimana kita menyikapi dan melakukan suatu konsep. Sampai, mohon maaf ya, ayah hanya dengan pendidikan S1 kok bisa dipercaya oleh pimpinan menjadi seorang kepala perwakilan. Mungkin pimpinan memberikan amanah, ya ujungnya sih sebetulnya Allah Subhanahu Wa Taala ya. Karena mungkin melihat sesuatu yang menurut beliau menentukan bahwa ini bisa diberikan amanah. Jadi pada saat kita melakukan implementasi tugas itu, Randi, sebetulnya sekali lagi kita tuh harus jujur pada diri sendiri dulu lah, ya. Job atau pekerjaan atau tanggung jawab sebagai seorang PNS itu apa sih gitu. Itu harus ditanya dulu pada diri sendiri. Jawabannya pasti akan berbeda-beda. Tapi buat ayah, jawabannya bahwa seorang PNS itu atau ASN itu adalah tokoh yang akan dilihat oleh semua orang. Kenapa? Ini sering dibicarakan atau disampaikan oleh ayah di berbagai momentum. Karena menjadi PNS itu, menjadi pegawai negeri itu, menjadi ASN itu adalah orang pilihan. Berjuta-juta orang berjubel ingin menjadi ASN, tapi tidak terpilih, tidak mendapatkan kepercayaan. Gitu, Randi. Lah, kita sebagai orang yang mendapat kepercayaan, jangan sia-siakan kepercayaan itu. Dengan cara apa? Dengan cara membuktikan bahwa kita memang mampu untuk mendapatkan kepercayaan itu. Satu. Yang kedua, memang kita pantas terpilih. Yang paling penting di dalam mempraktekkan pekerjaan ini, kita tuh harus selalu menjadi orang yang mengalah untuk menang. Selalu low profile, selalu berbalik rasa. Bagaimana kalau saya jadi Randi? Itu. Kalau kita merasakan jadi Randi, tidak selalu ayah menjadi kepala BKKBN. Itu akan ketemu tuh. Kumaha mun ayah nu jadi Randi nu jadi kepala BKKBN gitu kira-kira lah. Itu akan sangat cepat konektivitasnya secara emosional, bukan emosional negatif ya, perasaan. Itu yang ayah praktekkan selama ini Ran. Dan alhamdulillah gitu kan, selama ini sih ayah bertugas dimanapun, di Kalimantan Barat, di Lampung, bahkan di Jakarta, di Pandeglang. Pandeglang aja udah puluhan tahun. Sampai saat ini silaturahmi
atau silaturahim ayah itu tidak putus. Jadi sebetulnya kalian itu menurut ayah ya beruntung banget. Kenapa? Karena kalian anak-anak ayah ini masuk ke dalam jejaring yang melaksanakan fungsi-fungsi baik religi maupun sosial. Mulai dulu dari implementasi diri kita. Jangan dulu kepada orang lain gitu kan. Itu kira-kira lah kalau kurang pas ulangi lagi jawabannya sok sih. Tapi kata Bu Sabrahan yang ayah. Siap ayah, makasih banyak, makasih atas tips dan triksnya. Mudah-mudahan bisa ditiru sama saya ayah. Amin, insya Allah. Oke. Oke ayah, siap, makasih banyak. Alhamdulillah. 2 penyidang ke ayah sudah terjawab. Mungkin untuk teman-teman yang lain, silahkan. Iya, ayah giliran hewan nih yang nanya. Ya, sok gelis, bager, pinter. Iya kan ayah tuh banyak banget ya pengalaman, apalagi dari awal karir ayah itu langsung ke BKKBN sampai ayah pensiun. Apa sih tantangan ayah selama ayah menjabat dan juga bertugas di BKKBN? Lalu bagaimana solusinya ayah? Terima kasih ayah. Terima kasih. Kalau ditanya tantangan banyak, Neng. Banyak sekali. Tapi ayah selalu itu menjadi satu inspirasi dan motivasi untuk kita berpikir. Karena tantangan itu adalah stimulus untuk diselesaikan, bukan ditinggalkan. Singgung sedikit Randi, di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung. Itu konsep dasar yang harus kita dalam kehidupan. Jadi kalau kita ayah orang Sunda mengemban tugas di Pandeglang waktu itu dari Kuningan, tapi di Pandeglang di Banten itu beda sekali karakter masyarakat Kuningan dengan karakter masyarakat Banten. Bagaimana caranya agar ayah bisa mengatasi berbagai tantangan, mulai dari memapping ciri-ciri perilaku masyarakat yang akan diberikan pencerahan oleh kita. Itu sangat penting. Sangat penting sekali. Makanya di BKKBN itu langkah yang pertama 10 langkah penyuluh KB, pendataan. Penting, ayah sering di Jawa Barat itu, Chris sama Randi selalu bilang, data adalah mata, data adalah kompas. Jadi kalau kita punya data yang benar, mata kita akan cerah, kompasnya akan jelas. Tapi kalau datanya burem, nggak benar, pasti matanya jadi burem. Jadi tantangan di Lampung, tantangan di Kalimantan Barat, dengan tantangan di Jawa Barat beda, sangat beda. Kenapa beda? Karena karakter masyarakatnya yang akan diberikan pencerahan oleh kita sangat berbeda. Sebab itu caranya menurut ayah praktekkan 10 langkah PLKB, 1 pendataan. Data dulu kita tuh. Makanya kurilingan heula ke wilayah tuh. Dikuasai dulu wilayah perang tema, dikuasai dulu wilayah kerja kita tuh nih, dari barat batasnya mana, dari timur batasnya mana, dari selatan batasnya mana, dari utara batasnya mana. Setelah itu data siapa tokoh-tokoh yang berpengaruh, karena kita perlu bantuan yang kira-kira yang akan menantang atau yang menentang siapa kelompoknya, yang kira-kira akan pro siapa. Dan tantangannya selain itu juga pastilah di dalam satu kegiatan itu jangankan tantangan di eksternal, di internal aja sangat banyak. Karena manajemen itu adalah kumpulan orang. Orang itu sangat berbeda-beda karakter dan kebiasaannya. Dan pada saat tertentu ayah harus tegas. Pokoknya kompak, tidak boleh ini pekerjaan bidang KB, ini pekerjaan bidang KS, ini pekerjaan bidang admin, ini pekerjaan Daldu, bukan, ini pekerjaan BKKBN, gitu. Itu menjadikan kesatuan yang kuat. Karena bidang-bidang itu kan komponen dari satu unit yang namanya tugas BKKBN. Nah, itu saat-saat seperti itu mesti tegas. Tapi pada saat ada sesuatu yang memberikan masukan untuk mengkompakkan caranya bagaimana, ayah harus begini, harus begini. Kita sebagai pimpinan juga harus welcome terhadap masukan itu. Kita juga sebagai pegawai harus welcome terhadap masukan dari masyarakat. Gitu. Jangan egois, saya yang orang terpercaya sudah terpilih jadi PNS, ASN tidak bisa menerima masukan. Nah, itu salah. Karena tidak ada kesempurnaan. Jadi belajar dari orang lain itu sangat penting.
tanamkan dalam jiwa kita bahwa memang kita ini pantas menjadi ASN karena kita adalah orang yang terpilih menjadi ASN. Itu terus ditanamkan supaya kita tidak cengeng, supaya kita tidak gampang menyerah. Orang tuh susah cari pekerjaan tuh, orang tuh susah jadi ASN, orang tuh susah mendapatkan kepercayaan. Saya sudah di genggaman, harus saya pertahankan. Gitu. Wah, timbul tuh semangat tuh. Tidak akan cepat menyerah. Gitu Neng Hawa ya, Bager. Iya, terima kasih banyak Ayah atas jawabannya. Alhamdulillah pertanyaannya terjawab ya. Amin, alhamdulillah. Ayah gantian dong, boleh nggak Fani yang nanya? Boleh, dari tadi juga Ayah nanti nih terakhir kayaknya Fani mau nanya Ayah. Belum terakhir deh kayaknya Ayah, kayaknya belum. masih pada penasaran. Siap, siap. Ayah kan kalau kita nih, kita mengidolakan Ayah, menjadikan Ayah sebagai role model kita dalam bekerja. Karena prestasi-prestasi Ayah, karena apa yang sudah Ayah lakukan untuk BKKBN, khususnya Jawa Barat yang kita ketahui. Nah, kalau Ayah sendiri, punya nggak sih sosok inspiratif atau role model juga dalam bekerja ya? Nah, tentu saja banyak, Ayah juga punya dong. Karena sekali lagi tadi ilmu itu atau apa ya namanya pengalaman itu tidak bisa dilakoni oleh kita sendiri tanpa ada juga pembanding. Role model Ayah itu yang pertama itu tentu saja adalah Pak di dalam pelaksanaan tugas ini Pak Haryono Siono, Profesor Haryono Siono. Itu role model banget buat Ayah. Dari cara beliau berbicara, dari cara beliau meyakinkan orang, pada saat ketemu dengan para tokoh selalu merendahkan diri, low profil, tidak pernah sombong, padahal beliau adalah tokoh nasional yang dahsyat dan luar biasa. Selain Pak Haryono, Ayah itu selalu merole modelkan para pimpinan tertinggi di BKKBN dengan cara dan taktik atau bahasa tubuh Ayah sendiri gitu. Itu Neng Fani. Jadi itu modal dasar kalau menurut Ayah ya. Oke, Neng. Iya, ya. Sekali lagi dong kalau gitu boleh nggak? Kalau ini beneran pertanyaan terakhir Ayah. Oh, boleh, nggak apa-apa. Ada pertanyaan 10 lagi juga nggak apa-apa. Iya, padahal masih kepengen banget ngobrol-ngobrol sama Ayah. Ayo, mangga. Terakhir nih Ayah, kita kepengen tahu apa sih harapan Ayah terhadap PNS milenial, khususnya PNS di BKKBN nih Ayah? Yep, oke. Pertanyaannya bagus. Ini yang Ayah harapkan sebetulnya. Yang pertama, Ayah sangat mengharapkan anak-anak Ayah yang sekarang jadi CPNS ini menjadi penerus yang betul-betul orang-orang yang siap untuk menjadi pencerah bagi orang yang memerlukan pencerahan. Karena kita akan menjadi sumber informasi utama di dalam membentuk keluarga berencana. Dalam hal bagaimana melaksanakan fungsi-fungsi keluarga. Harapan Ayah semoga anak-anak Ayah ini menjadi pemimpin-pemimpin yang handal, yang tangguh, yang siap melakukan penyelesaian tantangan-tantangan di masa depan yang berbeda dengan tantangan dan masa di Ayah. Berbeda jauh sekali. Karena itu kalian Ayah berharap menjadi orang-orang yang benar-benar membuat keluarga-keluarga Indonesia ini adalah keluarga-keluarga kecil, keluarga yang sejahtera, bahagia. Sangat-sangat berharap. Jujur, sejujur-jujurnya, Ayah ini selalu berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kalian ini menjadi masa depan program BKKBN, program Bangga Kencana yang lebih cemerlang di masa yang akan datang. Karena tantangan dan zamannya sangat berbeda dengan tantangan dan zaman pada saat Ayah. Itulah nak, swear, jujur itu sangat banyak berharap. Dengan dinamika politik, dinamika sosial, dinamika tantangan masyarakat yang sekarang ini sangat-sangat kompleks. Kalian adalah solusinya untuk ke depan. Apapun nanti namanya, apakah apa, tetapi di memori kalian yang sudah dibekali dengan konsep-konsep tentang fungsi-fungsi keluarga dan bagaimana membentuk keluarga yang sejahtera, sakinah mawaddah warahmah, Ayah yakin akan menjadi lilin yang menerangi semua orang yang memerlukan informasi tentang itu dari kalian. Oke? Gitu Neng Fani.
Atur nuhun pisan Ayah jawabannya. Sami gelis. Ayah kayaknya kita udah di penghujung acara nih Ayah. Penghujung acara. Enggak. Enggak. Izin Mas Kris mungkin saya ambil alih ya. Ya, boleh. Ayah, saya mewakili teman-teman semua mengucapkan terima kasih banget untuk Ayah sudah mau berbagi sama kita di sini. Alhamdulillah sangat inspiratif sekali ya Ayah. Amin. Semoga harapan Ayah kepada kita juga bisa kita laksanakan dengan baik dan kita bisa menjadi ASN penerus yang seperti Ayah tadi bisa menjadi lilin ya Ayah. Ah. Iya. Terima kasih Amin, Ayah amin, sekali lagi. Kami hapunten oge ayahnya bila aya nu kata-kata bahasa ucapan dan tingkah laku ayah yang kurang tepat yang tidak memenuhi harapan kalian, ayah mohon maaf. Dan kalau itu memenuhi harapan, mudah-mudahan ini akan menjadi satu amalan ibadah kita bersama sehingga kita akan mendapatkan catatan kebaikan bagi kita yang akan kita petik nanti di yaumil akhir maupun di dunia. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.